Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya, saya akan memberitahu kelompok kami, ada saya sendiri, Alaisni Rahman, ada Artantia Diningrum Kusuma Rini, ada Afifa Alfi Syahrin, Bunga Cinta Zakiah, dan Christopher Hasiholan Simamora. Poin-poin materi. 1. Pengertian teks eksplanasi. 2. Tujuan teks eksplanasi. 3. Jenis teks eksplanasi. 4. Struktur teks eksplanasi. 5. Ciri-ciri teks eksplanasi. 6. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. 7. Contoh teks eksplanasi. Selanjutnya ada 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, yang selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Kedua, ada tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan fenomena alam atau sosial yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada teks eksplanasi termasuk ke dalam jenis teks faktual. Mengapa? Jelaskan. Karena faktual berarti nyata tanpa adanya penambahan unsur kejadian. Peristiwa yang disampaikan bersifat apa adanya dan benar-benar terjadi. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Urutan sebab akibat. Setelah mengetahui cara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang terakhir, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Menggunakan kata penanda urutan. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. 1. Teks eksplanasi menggunakan kata yang bermakna denotatif. 2. Teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Contoh, dipukul, termakan. Banyak menggunakan konjungsi kasualitas atau hubungan sebab akibat. Misalnya, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Teks eksplanatif dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah atau banyak kata teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh, konflik sosial, atmosfer, tsunami, banjir. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum generik. Teks eksplanasi menjelaskan suatu hal secara umum dan keseluruhan. Contohnya ketika menjelaskan tentang tsunami. Maka yang dijabarkan adalah bagaimana proses terjadinya tsunami, penyebab dan akibat dari bencana tersebut. 2. Berdasarkan fakta dan dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta-fakta ini berfungsi untuk menguatkan kebenaran dan hubungan kasualitas yang terpapar dalam tulisan. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Menggunakan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan kalimat pasif. 1. Gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. 2. Wilayah ini dikenal sebagai lingkaran api Ring of Fire karena banyaknya gunung berapi. Kedua, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi merupakan kata penghubung untuk kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Teks eksplanasi umumnya menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi kausal adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contoh konjungsi kausal adalah maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan sehingga. Sementara itu, contoh konjungsi waktu adalah seketika, sebelum, sesudah, dan masih banyak lagi. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata kerja relasional dan material. Kata kerja relasional menyatakan adanya hubungan sebab akibat. Sedangkan kata kerja material digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Salah satu contoh kata kerja relasional yaitu
Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, dan pelapukan oleh cuaca. Sedangkan contoh kata kerja material yaitu hujan di ibu kota menjadi penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Contoh teks eksplanasi 1. Globalisasi. Pernyataan umum. Globalisasi adalah proses mendunia yang berkaitan dengan tanaman sosial. Globalisasi bisa terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, mulai sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, ideologi, ekonomi, dan yang paling utama teknologi. Proses penyebaran informasi yang cepat dan luas serta perubahan politik merupakan penyebab utama terjadinya globalisasi. Urutan sebab akibat. Teknologi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap globalisasi, terutama bidang perkembangan telekomunikasi dan informasi. Teknologi yang dimaksud radio dan internet. Dengan adanya akses internet, seluruh umat manusia dimudahkan untuk mengakses informasi sehingga berbagai transaksi di dunia yang melibatkan antar negara sekalipun bisa terlaksana dengan mudah. Globalisasi dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan karena bisa membantu perkembangannya dengan cepat. Manusia juga akan dimudahkan dalam mendapatkan barang atau mengekspornya ke luar negeri. Keberadaan globalisasi akan memudahkan terjadinya kerjasama ekonomi dan kesepakatan internasional. Interpretasi. Selain berdampak positif, sayangnya globalisasi juga menimbulkan dampak negatif, seperti masuknya budaya asing yang dapat memengaruhi gaya hidup masyarakat dan mengikis budaya serta rasa cinta tanah air. Untuk itu, sebagai warga negara yang bijak, kita perlu menyaring informasi yang masuk agar tidak menimbulkan dampak negatif dan malah merugikan masyarakat. Contoh teks eksplanasi 2. Kemiskinan. Pernyataan umum. Kemiskinan adalah penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dalam kurung makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini, kemiskinan. Urutan sebab akibat. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-menurun, dalam kurung terutama masalah pendidikan orang miskin. Perilaku gengsi sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Sebenarnya, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya adalah menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif untuk mengatasi kemiskinan. Interpretasi. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Mungkin semoga ilmunya bermanfaat dan tersampaikan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.